begitu. Itu khusus perempuan. Kalau laki-laki tidak ada masa iddah, karena masih punya istri pun sudah boleh menikah lagi, kan gitu. Man arada amran minal umuril mubahah walam ya'lam wajhal khairi fi dzalika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang lengkap dong jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wi, Ya, ngobrol yuk. ayo. Ada yang mau ditanya nih. Ini Umi ini masih bingung tentang perbedaan masa-masa iddah. Kan ada yang salasa quru, ada yang 4 bulan 10 hari. Nah itu bagaimana cara membedakannya, Bi? Jadi kalau yang salasa quru, yang 3 kali suci, Allah katakan itu bagi orang-orang, bagi wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka mereka tidak boleh menikah lagi kecuali sampai selesai masa iddah. Nah, masa iddah ini harus mereka tunggu. Jadi menanti masa iddah selama 3 kali suci. Sebentar. Ini menurut pendapat jumhur. Masa iddah itu apa? Masa menanti? Masa gitu? iddah itu adalah masa menanti. Nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, maka dia boleh menikah lagi. Begitu. Ya. Itu khusus perempuan. Kalau laki-laki tidak ada masa iddah, karena masih punya istri pun sudah boleh menikah lagi, kan gitu. Baik. Nah itu wanita yang diceraikan, dia harus menunggu 3 kali suci menurut jumhur ulama. Karena quru ini dia memiliki 2 makna, ya. Pertama adalah suci dan yang kedua adalah haid. Nah suci ini menurut jumhur ulama, ya. Adapun menurut sebagian riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan madhab Abu Hanifah, yang dimaksud dengan quru itu adalah haid. Dan Abi pribadi mengambil pendapat yang haid ini. Jadi ukurannya adalah 3 kali haid. Karena kalau dia suci, bagaimana kalau wanita itu diceraikan pada masa sucinya pada pekan yang kedua? Kan masa suci kan rata-rata 3 pekan kan, 3 minggu. Betul. Nah, minggu pertama suci dia belum diceraikan. Minggu kedua suci belum diceraikan. Yang ketiga mendekati haid baru dia diceraikan. Nah, itu sudah terhitung masa iddah. Berarti nanti cuma jadi 2,5 suci, tidak jadi 3 kali suci, tidak sempurna. Tapi kalau dia haid, maka ini lebih mungdhabit, ini lebih valid. Lebih valid. Misalnya dia ceraikan 1 hari sebelum masa haid, maka terhitung masa iddahnya itu dari awal pertama haid. Itu. Masa haid bulan pertama selesai, kedua selesai, ketiga selesai, baru selesailah masa iddahnya, nanti dia boleh menikah lagi. Nah, gitu. Kemudian masa iddah yang kedua adalah Sebentar, sebelum yang kedua nih masih bingung nih. Gimana dengan orang yang jadwal haidnya nggak teratur? Dia misalkan bulan ini haid nih, baru haid lagi 3 bulan kemudian. Ih, kasihan dong. Nah, ini itu nanti ada pembahasan khusus tentang bagaimana wanita yang haidnya tidak teratur. Nanti ada rumusnya tersendiri. Ada pembahasannya di masa haid. Kemudian masa iddah yang kedua itu dari wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Allah katakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Wanita-wanita yang ditinggalkan mati, yang ditinggal mati oleh suaminya, maksudnya suaminya meninggal, wafat, maka masa iddah mereka itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini patokannya bukan haid. Sama antara wanita yang masih yang masih haid maupun wanita yang sudah menopause, yang tidak haid lagi. Pokoknya ukurannya adalah hari, 4 bulan 10 hari. Nah, adapun yang 3 bulan itu adalah wanita yang sudah menopause dan yang belum pernah haid. Kan ada anak kecil yang dinikahi sebelum masa balik, sebelum dia punya haid, kemudian dinikahi oleh seorang laki-laki, sebelum dia datangnya haid, misalnya cuma berapa hari kemudian dia ceraikan lagi, berarti masa iddahnya adalah 3 bulan pas, 3 bulan saja. Allah katakan wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasata ashhur. Ya, fa'iddatuhunna salasatu ashhuri wallahi lam yahid.
wanita-wanita yang sudah menopause, yang kalian ceraikan dari istri-istri kalian, maka jika kalian ragu, masa iddahnya 3 bulan. Demikian pula dengan wanita-wanita yang belum haid, ya, wanita-wanita yang kecil, gitu ya. Atau ada yang sudah 15 tahun tapi tidak keluar haid. Kan ada yang kasusnya begitu. Seumur hidup dia tidak pernah keluar haid, atau mungkin keluar haidnya pada masa usianya 30 tahun. Nah, itu kan diambil masa baliknya kan 15 tahun. Nah, ini 3 jenis masa iddah dalam agama, dalam Islam. Kalau seandainya ada pasangan pengantin kan menikah, setelah akad salah si suami ini meninggal, tapi kan belum sempat digauli. Ya, itu nah, bagaimana? nah ini jenis yang keempat. Ini jenis yang keempat adalah dia tidak memiliki masa iddah. Oh, langsung bisa ya? Iya. Qabla an tamassuhunna. Jadi wanita yang kalian ceraikan sebelum sempat kalian gauli, ya, sebelum sempat kalian gauli, maka tidak ada masa iddah di mana mereka menunggu masa iddah tersebut. Jadi boleh langsung menikah lagi. Baik. Kemudian untuk 4 bulan 10 hari ini, wanita-wanita yang suaminya meninggal, mereka harus memperhatikan beberapa hukum selama masa iddah. Ya kan? Hukum yang harus mereka perhatikan adalah yang pertama, mencopot semua perhiasan yang menempel di badan, seperti cincin, ya, cincin, gelang, kalung, anting. Ini copot sementara. 4 bulan 10 hari tidak boleh dipakai. Kenapa? Nah, ini dalam rangka menghormati suami. Ya, saking tingginya kedudukan suami, dihormati oleh istri, sampai-sampai setelah mati pun wajib ditaati, wajib dihormati. Karena ini, dan juga dalam rangka menjaga perasaan keluarga besarnya. Jadi, dan juga meminimalisir atau mengantisipasi ketertarikan lawan jenis kepadanya. Karena kalau punya perhiasan kan kadang-kadang menarik, gitu. Nah, sejak kematian suami, ya dia harus copot semua perhiasan itu, kemudian menunggu sampai selesai 4 bulan 10 hari baru boleh dipakai lagi. Hukum yang kedua, tidak boleh berdandan selama 4 bulan 10 hari. Belum boleh pakai make up, belum boleh pakai parfum, ya, kecuali di dalam rumah, ya. Kalau keluar rumah tidak boleh. Pakaiannya pun diatur warnanya, ya. Kalau bisa sih tidak mencolok, ya. Para ulama memberikan gambaran kalau bisa yang coklat atau yang hitam. Jadi yang warna-warna mencolok itu dihindari dulu selama 4 bulan 10 hari. Kemudian selanjutnya tidak boleh keluar rumah. Nah, tidak boleh keluar rumah ini, ya tentu bukan aturan baku. Kalau ada hajat-hajat, ada kepentingan, ada keperluan, ya boleh saja keluar rumah. Misalnya tidak ada anak-anak yang bisa dia suruh, tidak ada orang yang bisa dimintai tolong untuk pergi ke pasar, dan kalau tidak ke pasar dia tidak makan, atau kalau dia tidak bekerja tidak ada penghasilan, tidak ada untuk kebutuhan, ya sudah, maka boleh dia keluar rumah, ya dengan ketentuan nanti malam harinya dia harus tidur di rumah itu, di mana suaminya terakhir tinggal bersama dia. Kalau misalnya kan ada orang yang wanita yang kerja kantoran, ASN, pegawai, kan mau tidak mau kan kantor ya menuntut dia untuk masuk kerja. Nah, dalam hal seperti ini, dalam keadaan seperti ini, dia boleh bekerja, tapi dengan ketentuan malam harinya dia harus tinggal mabit di rumah tersebut. Ya, kecuali kalau beda cerita lagi, kalau rumahnya rumah kontrakan dan sudah selesai, ya bagaimana? Tidak mungkin diperpanjang kalau tidak punya uang. Kalaupun diperpanjang bukan sebuah kewajiban, dia sudah boleh meninggalkan tempat tersebut. Ini semuanya dalam rangka menghormati suami. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah tidak boleh menerima lamaran apalagi sampai menikah. Ya, di sini dia 4 bulan 10 hari. Ya, hukum pertama, kedua, dan ketiga ini saya sudah sering sampaikan di masyarakat setiap kali takziah, habis sering sampaikan. Cuma rata-rata belum tahu. Yang masyarakat umumnya tahu itu kan apa? Tidak boleh menikah. Ya. Lamaran pun ya banyak yang tidak tahu, tetap menerima lamaran, padahal kasih lampu sen gitu kan. Ya, kecuali lamaran itu disampaikan dengan bahasa yang ta'rid, dengan bahasa kinayah, bahasa apa, kiasan, ya sindiran, tidak secara langsung. Kalau lamaran itu disampaikan dengan bahasa lugas, maka yang melamar berdosa dan menerima lamaran juga berdosa. Makanya Allah katakan wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i
au aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa bagi kalian wahai para lelaki yang ingin melamar wanita yang sedang menjanda, yang maksudnya sedang menanti masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, dengan bahasa lamaran yang halus, yang tidak secara langsung, bahasa kiasan. Ya, misalnya saya sudah pengen menikah, saya sedang mencari istri, saya sedang mencari istri yang kriterianya A, B, C, D, dan kriteria itu ada di dalam wanita yang janda itu. Itu dengan secara tidak langsung dia ingin melamar wanita itu. Jadi jangan bilang, ibu, kamu kan sudah janda kan? Daripada menunggu lama-lama dan belum pasti siapa yang menikah, ya saya nikahi ya. Nah, itu tidak boleh, berdosa karena bahasanya lamarannya secara langsung. Tapi kalau dia bilang, saya suka kriteria wanita yang soleha begini-begini, dan dia sebenarnya ingin melamar langsung, cuma karena tidak boleh, dia sampaikan dengan bahasa-bahasa kiasan begitu. Nah, itu tidak masalah. Tapi tidak boleh melakukan akad nikah sebelum selesai masa iddah. Nah, sekarang bagaimana kasusnya jika wanita tersebut, atau di mana saja ya, ada seorang wanita, kan kasusnya banyak begitu di masyarakat, yang menikah sebelum selesai masa iddah. Iya, banyak ini orang karena nggak tahu hukumnya gitu kan. Ya. Nggak tahu hukumnya. Karena akhirnya karena tidak tahu hukum melangsungkan pernikahan. Nah, itu. Pertama yang mengakad itu Abi pastikan dia tahu hukum. Kecuali kalau memang semuanya tidak tahu hukum. Yang laki-lakinya tidak tahu hukum, yang perempuannya tidak tahu hukum, yang dimintai si walinya juga tidak tahu hukum, maka anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut disebut dengan anak syubhat. Maksudnya? Anak syubhat ini karena mereka tidak tahu hukum, sehingga anaknya tidak masuk pada kategori anak zina. Jadi tetap anak syubhat itu tetap mendapatkan hak wali jika dia perempuan, boleh dinikahkan oleh laki-laki tersebut, oleh bapaknya, dan ketika salah satunya meninggal saling mewarisi. Oh, gitu. Tapi kalau mereka tahu hukumnya bahwa selama masa iddah tidak boleh melangsungkan akad nikah, lalu kemudian memaksakan, nah selesai sudah. Anak yang pernikahannya batil alias batal, tidak sah, dan anak yang dihasilkan dari pernikahan itu dia menjadi anak zina. Nggak dapat warisan gitu ya? Ya, tidak. Kalau salah satunya meninggal tidak bisa saling mewarisi, dan kalau anaknya itu perempuan, si bapaknya ini tidak boleh memberikan hak wali. Begitu. Ya, karena anak zina walaupun melalui akad nikah, tapi karena dilangsungkan pada masa iddah yang belum selesai, maka menyebabkan hukum pernikahan tersebut menjadi batal alias tidak sah. Nah, kira-kira begitu. Ya, paham, insya Allah. Nah, ini terus gimana solusinya bagi orang yang terlanjur menikah ini, Bi? Nah, bagi wanita yang sudah terlanjur menikah masa iddah, ya, seorang wanita yang belum selesai masa iddahnya, solusinya adalah ceraikan, ya, dibubarkan dulu pernikahannya, ceraikan, kemudian sempurnakan masa iddah yang sebelumnya. Misalnya katakanlah karena dia harus menanti 4 bulan 10 hari, lalu menikahnya pada bulan yang kedua, berarti masih ada 2 bulan 10 hari. Nah, 2 bulan 10 hari itu yang disempurnakan. Nggak harus dari awal ya? Nggak harus dari awal. 2 bulan 10 hari itu disempurnakan. Kemudian setelah itu melanjutkan masa iddah. Kalau dia masih punya haid, berarti 3 kali haid. Nah, setelah 3 kali haid itu kemudian dia menikah lagi, diakad ulang, ya. Laksanakan akad nikah ulang. Lagi, gitu. Pakai mahar lagi, karena dia di pernikahan sebelumnya kan sudah terhapus, dianggap tidak ada kan? Ya. Dianggap tidak ada. Sehingga untuk pernikahan itu harus pakai mahar lagi, harus pakai wali lagi, supaya menjadi sah. Semua rukun nikah harus dipastikan ada. Begitu. Nah, dengan begitu anak yang lahir berikutnya insya Allah sudah masuk kategori anak yang sah. Oh, jadi anak yang terlanjur dihasilkan dari proses pertama iya, itu kalau yang menikahkan tahu hukumnya, yang perempuan tahu hukumnya, yang laki-laki tahu hukumnya, maka ya pernikahannya tidak sah, dan konsekuensi hukumnya adalah anak zina jika melahirkan anak dari pernikahan itu. Begitu. Baik, paham? Iya, paham. Oke. Kalau begitu Abi lanjutkan baca kitabnya ya. Silahkan lanjutkan.
Ya. Ini mau masak dulu ya. Oke. Oke.